Yo yo yo, halo semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga kalian semua sehat ya. Pada kali ini, Animik mau membawakan sebuah film yang bercerita tentang seorang musisi yang selalu gagal dalam karirnya. Pada suatu hari, untuk pertama kalinya, dia mendapatkan tawaran pekerjaan yang dia mimpikan. Namun, dia malah kecelakaan dan meninggal. Karena masih ingin menggapai mimpinya, dia malah menolak takdirnya dan berusaha untuk kembali hidup di dunia. Gimana nih? Bikin penasaran kan? Tapi sebelum mulai aku ingatkan ya bahwa video ini mengandung konten yang berbau spoiler. Yuk, tanpa berlama-lama, ini dia Soul. Film diawali dengan Joe Gardner, seorang guru paruh waktu pada sekolah musik yang sedang mengajar di kelasnya. Murid-murid di sana tampak sangat tidak niat mengikuti kelas tersebut. Namun, berbeda dengan teman lainnya, Connie sangat mendalami permainan saksofonnya. Karena terlalu terbawa suasana, teman-temannya malah mengejeknya. Namun, Joe memberitahu mereka bahwa hal seperti itu adalah sesuatu yang penting dalam bermain musik. Setelah selesai mengajar, Joe akhirnya mendapatkan tawaran untuk menjadi guru tetap di sekolah itu. Namun, si Joe kelihatan tidak terlalu senang. Setelah itu, Joe menyampaikan kabar tersebut kepada ibunya, dan si ibu senang sekali karena anaknya mendapatkan pekerjaan tetap. Ketika sedang mengobrol dengan ibunya, tiba-tiba salah satu mantan muridnya yang bernama Curly menelponnya dan menawarkan Joe untuk bergabung pada salah satu band terkenal di New York. Joe langsung semangat mendengar hal itu, dan dia segera menuju ke tempat band untuk melakukan uji coba. Ketika sampai di sana, Joe langsung menemui Dorothy, seorang pimpinan dari band tersebut. Tanpa basa-basi, Dorothy langsung memulai uji cobanya. Karena kemampuannya, Joe pun langsung diterima oleh Dorothy, dan mereka langsung berencana tampil nanti malam. Joe langsung merasa senang, namun kesenangannya malah membuat dia jalan sembarangan, dan akhirnya dia terjatuh di selokan. Setelah jatuh, Joe tiba-tiba berada di suatu tempat yang aneh, dan ternyata Joe berada di kehidupan setelah kematian, atau lebih mudah disebut alam baka. Joe masih menolak mati karena dia masih ingin menggapai mimpinya, sehingga dia berusaha kabur dari sana. Joe yang memaksa akhirnya malah jatuh dari tempat itu. Joe berhasil mendarat di suatu tempat yang terlihat dipenuhi oleh para roh anak kecil. Kemudian, Joe disambut oleh Jerry, penjaga dari tempat itu, atau mungkin lebih mudah disebut sebagai malaikat. Jerry kemudian menjelaskan pada Joe bahwa sekarang dia berada di kehidupan sebelumnya, tempat di mana para roh yang siap mulai berangkat dan lahir ke bumi, atau mungkin bisa disebut orang-orang yang baru mau lahir. Jerry juga menjelaskan bahwa Joe belum meninggal dan masih koma karena rohnya belum berangkat ke surga. Joe yang mengetahui hal itu langsung berusaha kembali ke bumi dengan menggunakan portal bumi, namun dia malah terlempar kembali. Jerry yang menemukan Joe mulai menyuruhnya untuk menjalankan tugasnya sebagai mentor. Jadi, mentor adalah seseorang yang terpilih untuk membantu roh-roh baru untuk menemukan minatnya agar roh tersebut bisa lengkap dan menuju ke bumi. Beberapa contoh orang yang telah dipilih sebagai mentor adalah Abraham Lincoln, Mother Teresa, dan lain-lain. Joe yang mengetahui hal itu memiliki rencana untuk membantu seorang roh menemukan minatnya dan merampas tiketnya untuk kembali ke bumi. Kemudian, Joe dipasangkan dengan 22, roh pembuat onar yang sudah lama berada di sana, dan tidak ada satupun mentor yang berhasil menemukan minatnya. Sementara itu, Terry, seorang malaikat penjaga alam baka, datang menemui Jerry dan mengatakan bahwa ada satu roh yang hilang dari sana, dan dia mulai mencari nama dari roh tersebut.
Scene kembali ke Joe dan 22 yang sedang melihat kilasan kehidupan dari Joe yang menyedihkan. Ketika melihat tubuhnya yang sedang koma, Joe menceritakan rencananya untuk kembali ke bumi kepada 22 dan dia meminta tiket dari 22. Namun, tiket tersebut terus kembali kepadanya karena tiketnya belum lengkap. Joe mulai membantu 22 menemukan minatnya. Namun, itu semua tidak berhasil. Karena belum berhasil, 22 mengajak Joe ke tempat yang bernama ruang antara fisik dan spiritual, yang dimana tempat itu dapat diakses oleh orang yang terbawa suasana mendalam ketika melakukan sesuatu, seperti ketika kita bermain musik, olahraga, dan kegiatan lainnya. Ketika sedang berjalan-jalan, tiba-tiba mereka diserang oleh roh yang tersesat. Untungnya mereka diselamatkan oleh orang yang 22 ingin kenalkan kepada Joe, yaitu Moonwind. Moonwind dan kelompoknya mulai menyadarkan roh tersesat itu. Jadi, roh tersesat adalah orang di bumi yang stres berat sehingga kesadarannya hilang, atau mungkin bisa disebut sebagai orang gila ya. Setelah itu, Moonwind mulai mengajak Joe ke kapalnya dan bersiap untuk membantunya. Oh iya, Moonwind dan kawan-kawannya sebenarnya masih hidup ya, tapi mereka bisa menemukan cara untuk mengirim rohnya ke alam tersebut, yaitu dengan bermeditasi. Setelah mereka sampai ke tempat tujuan, Moonwind mulai mengadakan ritual untuk membuka gerbang bagi Joe agar bisa kembali ke tubuhnya. Setelah gerbang berhasil dibuka, Joe malah terlalu bersemangat dan membuat dia terjatuh bersama 22. Karena kecerobohannya, Joe malah membuat rohnya masuk ke dalam kucing, sedangkan roh 22 masuk ke dalam tubuh Joe. Entah bagaimana caranya, Joe bisa berkomunikasi dengan 22, dan kemudian dia mengajak 22 untuk segera keluar dari rumah sakit untuk menemui Moonwind yang ada di dunia nyata. Karena baru pertama kali menjadi manusia, 22 masih belum bisa berjalan dan melakukan sesuatu dengan benar, sehingga Joe harus menuntunnya. Joe dan 22 akhirnya berhasil keluar dari rumah sakit. Namun, 22 ketakutan dengan keramaian kota. Joe yang mengetahui hal itu malah terus memaksa 22 untuk bergerak, hingga dia tidak sengaja mencakar 22. 22 langsung panik dan segera kabur dari Joe, sehingga Joe pun mengejarnya. Untung saja Joe berhasil menemukannya, dan kemudian dia mengetahui bahwa 22 sedang lapar, sehingga dia mengambilkannya satu potongan pizza. 22 sangat menyukai pizza tersebut, dan karena laparnya sudah hilang, dia menjadi lebih tenang. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Joe dan 22 berhasil menemukan Moonwind, dan mereka segera menyadarkan dia dari meditasi. Moonwind bisa membantu mereka, namun butuh waktu yang tepat untuk mengembalikan roh mereka, sehingga mereka bertiga memutuskan untuk bertemu lagi nanti sore. Dalam perjalanan menuju rumah, Joe dan 22 bertemu dengan Dorothy yang melihat penampilan Joe seperti orang gila, sehingga Joe langsung mengajak 22 untuk kabur. Sesampainya di rumah, Joe mendapat pesan dari Curly yang mengatakan bahwa Dorothy mengira Joe kurang waras dan akan menggantikannya. Namun, Dorothy masih memberikan kesempatan pada Joe jika dia menemuinya dengan penampilan yang bagus. Ketika mereka mau bersiap-siap, tiba-tiba Connie muridnya datang menemuinya dan mengatakan bahwa dia ingin keluar dari sekolah. Mendengar Connie yang muak dengan sekolah, 22 merasa dirinya sama dengannya, sehingga 22 tertarik untuk ngobrol dengan Connie. Obrolan tersebut malah membuat Connie semangat dan tidak jadi keluar dari sekolah. Setelah itu, mereka mulai bersiap untuk bertemu Dorothy. Sementara itu, Terry berhasil menemukan nama roh yang hilang, yaitu Joe, dan dia mulai berangkat untuk menjemputnya. Scene kembali ke 22 yang sudah selesai bersiap-siap. Namun, ketika Joe ingin memotong rambutnya, dia malah tidak sengaja merusak rambutnya sendiri, sehingga mereka harus memperbaikinya di salon.
Sesampainya di sana, mereka langsung disambut dengan Dash, teman Joe, dan Dash mulai memotong 22 yang sedang memakan permen. Di tempat itu, 22 malah membuat diri Joe menjadi lebih baik, sehingga membuat teman-teman di sekitarnya mulai menyukai dia. Sementara itu, Terry sudah berhasil turun ke bumi dan bersiap menangkap Joe, namun dia malah salah orang. Scene kembali ke Joe dan 22 yang sedang bersenang-senang. Namun, secara tidak sengaja, 22 membuat celana Joe robek, sehingga mereka harus menjahitnya di tempat ibu Joe. Kemudian, Joe dan 22 mulai berangkat menuju ke sana dengan menaiki kereta bawah tanah. Sesampainya di sana, mereka mulai menemui ibu Joe dan meminta dia untuk menjahit celana yang robek. Namun, si ibu menolak karena dia tidak setuju Joe pergi ke band Dorothy. Ibu Joe hanya ingin dia memiliki kehidupan yang pasti, yaitu dengan cara menjadi guru tetap. Namun, Joe mulai menyampaikan isi hatinya terhadap musik, dan si ibu akhirnya tersentuh. Setelah itu, sang ibu memberikan baju yang pernah digunakan ayahnya untuk dikenakan Joe, dan mereka mulai berangkat menemui Moonwind. Ketika Moonwind mau mengembalikan mereka, 22 menolak karena dia masih ingin mencari minatnya di bumi. Namun, Joe tidak setuju, sehingga perseteruan terjadi. Karena hal itu, 22 lari dan si Joe mengejarnya. Namun, mereka malah tertangkap oleh Terry. Saat mereka kembali ke kehidupan sebelumnya, Joe langsung marah kepada 22. Namun, ternyata 22 sudah menemukan minatnya, dan tiketnya sudah berhasil terbentuk. Jerry meminta Joe untuk mengantar 22 menuju bumi. Namun, 22 memberikan tiketnya kepada Joe, dan dia pun pergi menghilang. Setelah itu, Joe pun langsung menuju kembali ke bumi. Setelah kembali ke bumi, Joe langsung menuju menemui Dorothy dan meminta kesempatan padanya. Dan untungnya, Dorothy mau memberikannya kesempatan. Malam itu, band Dorothy bersama Joe memulai konsernya. Hasil yang memuaskan dari konser membuat Joe mendapatkan posisi resmi sebagai pianis band Dorothy. Namun ternyata, walaupun sudah berhasil mencapai mimpinya, Joe masih merasa hampa. Ketika sampai rumah, dia mulai bermain piano sambil merenungkan hidupnya. Dan dia mengingat beberapa kejadian di masa lalu yang sepele, namun berarti bagi hidupnya. Joe pun mulai menyadari bahwa seluruh hal dalam hidupnya berharga bagi dia, tidak hanya sekedar ambisinya saja. Setelah itu, dia mulai bermain piano secara mendalam, hingga dia berhasil masuk ke ruang antara fisik dan spiritual. Joe kemudian menemui Moonwind untuk mencari 22. Namun, Moonwind mengatakan bahwa 22 sudah menjadi roh tersesat. Mereka mencari dan berhasil menemukan 22. Namun, ketika mereka menangkapnya, 22 sangat kuat, sehingga dia membuat Moonwind keluar dari ruang itu. Joe berusaha mengejarnya, namun 22 malah menjadi semakin besar. Joe yang berusaha mendekati 22 malah dimakan oleh dia, dan Joe masuk ke dalam diri 22. Di sana, 22 terlihat sangat sedih karena memorinya tentang perkataan-perkataan negatif mentornya, termasuk Joe. Joe yang mengetahui hal itu mulai melawan emosi negatif dengan menggunakan barang peninggalan 22 ketika dia hidup di bumi. Dan Joe akhirnya berhasil menyelamatkan dia. Setelah itu, Joe memberikan tiket 22 kembali dan mengantarnya menuju bumi. Joe berhasil mengantarkan 22 ke bumi, dan dia juga harus menemui takdirnya, yaitu berada pada alam baka. Namun ternyata, Jerry memberitahu bahwa semua ini adalah rencananya untuk membantu 22, dan dia akan memberikan kesempatan kedua untuk Joe agar bisa hidup kembali. Joe pun kembali menuju bumi, sedangkan salah satu Jerry membuat Terry tidak mengetahuinya. Akhirnya, Joe berhasil kembali ke bumi dan dia berjanji untuk lebih mensyukuri kehidupannya.
dan film pun berakhir. Jadi itu dia cerita dari film Soul. Gimana menurut kalian? Bagus nggak? Kalau menurut Animix sih film ini bagus banget ya. Karena komedinya ini dapet, tapi dramanya itu juga dapet. Film ini juga memberikan pesan kepada kita bahwa kejadian-kejadian dalam hidup kita itu semuanya berharga. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur. Jadi gitu aja alur cerita dari film ini. Terima kasih aku ucapkan untuk kalian yang udah menonton video ini dan semoga kalian semua terhibur ya. Baiklah, Animix undur diri dan sampai bertemu di film-film selanjutnya. Bye-bye.